ketika dia marah-marah, omongannya kasar dan membuat Anda sangat sakit begitu. Mungkin Anda mencatat atau mengingat suaranya, Pak, sampai sekarang saya suaranya masih sangat ingat, masih jelas di dalam ingatan saya. Itu berarti porsi suara itu besar. Nah, ini nanti ke belakang menjadi sangat penting, sahabat-sahabat ya. Ini kita bahas dulu bagaimana trauma itu terbentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Multazam dalam program Training NLP Nusantara. Untuk sahabat-sahabat yang ada di Indonesia, Singapura, dan Malaysia, dan mungkin saja ada yang dari negara lain, kita bersama-sama di grup ini, dan ini adalah perjumpaan video yang kedua. Yang video pertama sudah saya jelaskan tentang introduction NLP, kemudian NLP Nusantara, kenapa namanya Nusantara. Terus kemudian juga saya sudah jelaskan tentang paradigma NLP ya, sebagai terjemahan dari presupposition. Ada paradigma-paradigma dan sudah saya jelaskan dua paradigma. Paradigma pertama adalah persepsimu tidak pernah sama dengan kenyataannya, atau the map is not the territory. Kemudian paradigma yang kedua adalah setiap pengalaman memiliki struktur. Ya, karena hasil dari diskusi kita kurang fokus, maka video ini saya pisahkan. Di video pertama akan saya potong, yang bagian setiap pengalaman memiliki struktur saya potong dan kemudian saya pindahkan ke video ini. Nah, dalam video ini kita akan membahas apa artinya setiap pengalaman memiliki struktur. Sahabat-sahabat, pengalaman-pengalaman kita yang kita rekam di dalam kenangan, di dalam memori, baik kenangan itu baik maupun buruk ya, termasuk di dalamnya adalah kenangan tentang trauma atau kenangan yang sangat indah, begitu, yang emosional, itu sebenarnya direkam dalam bentuk 5 bahan. Rekaman kita itu bentuknya 5 bahan, yaitu yang pertama adalah ini gambar, sahabat-sahabat ya, kemudian suara, kemudian sentuhan atau bau, lalu ketutupan ya. Nah, ini dia, ini adalah rasa. Yang terakhir ini adalah rasa ya, gambar, suara, sentuhan, bau, dan rasa. Oke, ini terjemahan dari saya, dan aslinya ini yang ini, visual, auditory, kinestetik, olfaktori, gustatori. Nah, ini ada dua bagian, sahabat ya. Bagian yang pertama adalah sensor atau indera. Gunanya untuk menangkap peristiwa, menangkap pengalaman, menangkap kejadian. Ya, sensor atau indera. Nah, apa ya, 5 indera kita sudah biasa di Indonesia juga namanya panca indera, 5 indera ya. Indera yang pertama adalah mata, kemudian telinga, kemudian kulit, kemudian hidung dan lidah. Ya, kita setiap kejadian apapun kejadiannya kita tangkap dengan 5 indera ini. Ya, apa yang kita tangkap dengan mata adalah gambar, apa yang kita tangkap dengan telinga adalah suara, apa yang kita tangkap dengan kulit adalah sentuhan. Termasuk sentuhan itu termasuk berat, ringan, ya, panas, dingin, kemudian licin, kesat, kemudian berat, ringan, panas, dingin, licin, kesat, kemudian kasar, halus, itu masuk di dalam kategori kinestetik atau sentuhan ya. Terus kemudian yang keempat adalah bau ya, yang kita tangkap dengan hidung. Nah, yang kelima ini adalah rasa. Ini ada tulisannya rasa ini. Iya, rasa. Rasa ini kita tangkap dengan lidah. Jadi ini adalah sensornya yang menangkap kejadian, ini adalah bentuknya. Nah, setiap ingatan itu disusun, dibangun dalam bangunan yang menggunakan 5 bahan ini. Setiap kejadian kita tangkap dengan panca indera dan kemudian diproses dan disimpan dalam
sebuah bentuk yang bahannya adalah 5 hal ini. Jadi apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita bau, itu kemudian diinterpretasi, diproses, kemudian dipasanglah belief and value dan emosi. Nah, emosi inilah yang menetapkan apakah saya perlu bertindak atau tidak. Apakah saya perlu mendekat atau menjauh, tergantung jenis emosinya. Kalau emosinya baik, emosinya senang, biasanya mendekati, menginginkan, mengambil. Tetapi kalau emosinya buruk, biasanya menjauhi, membenci, menolak, membuang. Nah, emosi ini benar-benar terkait dengan struktur bangunan yang dibentuk oleh 5 bahan ini. Dan juga sangat dipengaruhi oleh kadar, jumlah sedikit banyaknya bahan ini. Apakah suaranya yang paling banyak? Apakah gambarnya yang paling banyak? Apakah sentuhannya yang paling banyak? Apakah baunya yang paling banyak? Ataukah rasa yang paling banyak? Jadi emosi ini benar-benar terkait dengan bentuk yang dibangun oleh 5 bahan ini, yang membentuk struktur yang khas dan membentuk emosi yang khas. Nah, kalau 5 bahan ini strukturnya diubah itu misalnya tadinya suaranya besar dikecilkan, tadinya gambarnya bergerak, kemudian didiamkan, di freeze seperti foto, diam. Nah, padahal tadinya kayak video. Dengan mengubah strukturnya, maka emosi juga berubah. Ini catatan yang pertama, kita berbicara tentang struktur pengalaman. Ya, yang pertama adalah struktur pengalaman dibentuk oleh 5 bahan, yaitu gambar, suara, sentuhan, bau, dan rasa. Ya, yang kemudian menghasilkan persepsi. Kemudian dipasanglah emosi. Maka persepsi dengan emosi itu gandeng. Nah, emosi inilah yang menentukan apakah kita akan action atau tidak. Apakah kita akan mengambilnya atau membuangnya. Apakah kita akan mendekatinya atau menjauhinya. Apakah kita akan mencintainya atau membencinya. Ini tergantung emosi yang terbentuk. Persepsi yang terbentuk, emosi yang terbentuk. Nah, dia dibentuk oleh 5 bahan ini. Yang pertama. Yang kedua, sahabat-sahabat, terbentuknya memori itu, terbentuknya persepsi yang disimpan di dalam memori, pengalaman atau kenangan, ini porsinya bahan itu beda-beda. Ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang suaranya banyak. Satu ingatan itu loh, yang kita ingat itu suaranya. Suara kok ini ya, ini maksudnya. Ada yang banyak suaranya. Apa yang kamu ingat? Yang saya ingat suaranya, Pak. Berarti porsi suara di dalam kenangan itu besar. Apa yang kamu ingat? Yang saya ingat kumisnya, Pak. Berarti memori itu porsi dari gambar besar. Pak, saya bau alkohol, Pak. Sampai sekarang saya masih bisa membaunya. Berarti porsi memorimu itu terbentuk mayoritas dari bau. Setiap orang berbeda-beda dan setiap pengalaman berbeda-beda. Apalagi kalau trauma, tergantung kejadiannya. Saya pernah melihat kuda ditabrak mobil, tabrak truk. Kuda tabrak truk, iya. Sampai darahnya mengucur di. Nah, ini kan saya sudah langsung teringat, langsung di sini nggak enak rasanya. Jadi darah kuda itu baunya amis ya di jalan raya itu.
Dan saya jadi teringat peristiwa itu karena bau yang menyengat. Berarti apa? Memori saya tentang kuda itu adalah bau porsi yang banyak. Jadi ini tergantung kejadiannya. Apa yang waktu itu tercatat paling banyak? Kalau kita habis dimarah-marahi orang, mungkin bisa Anda melihat wajahnya, kemudian Anda simpan di dalam otak. Atau Anda mendengar suaranya ketika dia marah-marah, omongannya kasar dan membuat Anda sangat sakit begitu. Nah, mungkin Anda mencatat atau mengingat suaranya, Pak, sampai sekarang saya suaranya masih sangat ingat, masih jelas di dalam ingatan saya. Itu berarti porsi suara itu besar. Nah, ini nanti ke belakang menjadi sangat penting, sahabat-sahabat ya. Ini kita bahas dulu ya, bagaimana trauma itu terbentuk. Nah, kalau ini besar sekali, sangat besar sekali, biasanya dibentuk oleh emosi yang sangat kuat. Biasanya dibentuk oleh emosi yang sangat kuat. Sangat sakit, sangat indah. Ya, mengharukan, yang pokoknya kuat-kuat begitu, itu biasanya akan sangat teringat sampai sekarang. Nah, itu porsinya besar. Misalnya suaranya sangat indah, merdu di hatiku. Saya tidak pernah mendengarkan suara seindah itu. Karena apa? Dia mengatakan I love you. misalnya begitu. Dan saya masih ingat suaranya sampai sekarang. Nah, itu berarti kalimat itu disimpan dalam porsi suara yang sangat besar. Saya tidak penting dengan wajahnya, Pak, tapi suaranya masih saya ingat, sangat indah. Nah, itu berarti suara porsinya besar. Ya, kalau kita habis dimarah-marahi orang dan kemudian kita mengingat wajahnya, saya paling tidak suka melihat bibirnya yang mencibir saya, Pak. Saya merasa terhina melihat bentuk bibirnya. Itu berarti porsi gambarnya besar. Itu ya, sahabat-sahabat ya. Jadi ini ada porsinya. Struktur itu terbentuk dan porsinya. Porsinya itu juga berbeda-beda tergantung bagaimana apa yang terjadi pada saat itu. Ya. Di samping porsi, struktur itu juga bisa di belakang, di depan, begitu ya. Ada lokasinya. Suara itu ada lokasinya. Lokasinya ada di kiri apa di kanan, begitu. Ya, di depan apa di belakang, begitu. Nanti di edit submodality ya. Di submodality kita bahas lagi. Ini kita baru bicara tentang pembentuk ingatan kita itu ternyata hanya 5 hal ya. Ini kalau di dalam NLP sering disingkat FAKOG, sahabat-sahabat. VAKOG, VAKOG, FAKOG. Itu ini visual, V-nya visual, A-nya auditory, K-nya kinestetik, O-nya olfaktori, G-nya gustatory. Jadi singkatan huruf pertama ini adalah VAKOG, FAKOG. Nah, sahabat-sahabat, khusus yang ini memang harus hafal. Karena ini sangat terkenal di per NLP-an, sangat terkenal. Kalau dia bilang FAKOG, oh maksudnya ini. FAKOG itu ada 2 macam. Sebagai indera atau sebagai modality atau bahan pembentuk memori. Ya, ada 2 macam FAKOG itu. FAKOG itu sebagai indera penangkap atau sebagai memori, sama-sama FAKOG. Ini kan sudah saya terjemahkan kalau ini. Aslinya ini. Gitu, sahabat ya. Jadi kalau kita misalnya trauma, itu biasanya salah satu atau paling banyak 2 sangat menonjol. Apakah yang menonjol baunya, apakah yang menonjol sentuhannya, bisa saja sentuhannya. Kalau Anda punya kenangan yang sangat indah, sentuhannya. Atau kenangan yang sangat buruk juga sentuhannya, dipukul misalnya oleh seseorang. Pas terkena di pelipis, wah itu sangat menyakitkan, Pak. Sebetulnya pukulannya tidak menyakitkan, Pak, secara fisik. Tetapi hati saya sangat hancur gara-gara saya dipukul itu. Orang yang sangat saya cintai dan tega memukul saya, misalnya begitu. Nah, itu juga di kinestetik. Di sini, di sentuhan. Itu ya. Ini bisa membuat trauma. Nah, saya nggak sudi lagi, Pak, dengan dia. Nah, itu karena trauma sebetulnya. Kalau traumanya dihilangkan ya.
Oke, yang kedua itu ya, trauma. Yang ketiga, apabila strukturnya ini diubah, yang tadinya besar dibuat kecil, yang tadinya keras dibuat pelan, nah itu emosinya itu berubah. Ya, ada tiga poin ya yang saya sampaikan pada teman-teman, bahwa memori Anda, ingatan Anda dibentuk oleh 5 bahan dan ditangkap oleh 5 indera. Dari mana? Dari pengalaman, dari kejadian yang Anda lihat, Anda dengar, dan Anda rasakan. Ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa memori Anda itu ada strukturnya. Ya. Struktur yang pertama adalah porsi dari masing-masing bahan ini bisa berbeda-beda. Mana yang catatan Anda paling kuat, biasanya itulah yang kemudian membuat ingatan yang kuat. Dan yang ketiga, yang penting di sini adalah ketika Anda mengubah komposisinya, strukturnya, komposisinya diubah, banyak dijadikan kecil, di belakang dijadikan ke depan. Ini mengubah emosi. Nah, inilah yang menjadi dasar dari terapi-terapi mengubah emosi. Demikian sahabat ya, ini dasar saja, tetapi ini penting. Jadi sahabat harus paham. Saya sering bilang tidak harus hafal, tapi paham. Nah, ini nanti akan saya bahas lagi dan ini akan menjadi dasar dari banyak teknik. Nanti ke depan kita akan bicara ini terus, fakok terus ya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan bagaimana trauma terbentuk. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.